Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun ada di rumah-rumah, tetapi kita mau tetap bersuka cita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok, Tuhan yang pegang setiap hidup kita. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Ada hari esok Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang pegang masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, mari kita mau angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup kita. Tuhan yang akan menuntun setiap hidup kita. Ya ralabata kararabasika ralabata kararabasyanda ya ralabata kararabasika. Ya ralabata kararabasyanda ya ralabata kararabasyanda ya ralabata kararabasika ralabata kararabasika. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang
Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Yes. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari lebih lagi kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
masa depan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah padamu Tuhan, kami mau berserah padamu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Biar iman kami bertambah kuat Tuhan. Sebab kepadamulah kami percaya. Engkau Allah kami yang dapat kami percayai. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Biar firman Tuhan akan membangun setiap iman kami. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita membaca bersama-sama. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini adalah Mazmur daripada Daud yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini yang semakin masa-masa yang semakin sukar, yang semakin terbatas, penuh ketidaknyamanan Saudara, kita membutuhkan satu penolong, yaitu gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita. Saudara, Mazmur ini mungkin sudah sering kita baca, tapi saya rindu kita sekali lagi membahas ini, belajar dari Daud itu menjadikan Tuhan sebagai gembalanya Saudara. Saudara, kalau kita pelajari lagi, saya akan bahas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 satu persatu. Saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, saudara, itu Daud menyebutkan Tuhan sebagai gembala. Gembala yang agung, gembala yang baik, saudara. Dan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, Daud menyebutkan Tuhan itu sebagai raja atau tuan rumah yang baik, saudara, di mana dia dijamu, saudara. Saudara, ada satu kesamaan dari figur gembala dan raja atau tuan rumah, saudara, yaitu adalah gembala dan raja adalah sama-sama melambangkan seseorang yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, kalau dikatakan gembala, saudara, dan domba, hubungan gembala dan domba itu adalah hubungan yang sangat satu ketergantungan, saudara. Domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Di zaman dulu, waktu zaman Daud dulu, saudara, dia juga pengembala kambing domba, makanya dia ngerti sekali bahwa domba itu tidak bisa berjalan, tidak bisa makan dengan baik tanpa tuntunan, tanpa bimbingan daripada gembalanya, saudara. Jadi kalau Daud bilang Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu berarti Daud sedang bilang bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, ya, hubungan domba dan gembala, hubungan raja dengan rakyatnya adalah satu gambaran di mana hubungan bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, dan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita sebagai domba-domba dan Tuhan sebagai gembala kita. Saya akan lanjut membahas ayat yang pertama, saudara. Kita kembali, saya akan bacakan. Dikatakan begini ayat yang pertama dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kata-kata ayat ini di dalam bahasa Inggris mengatakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Saudara, atau di bahasa terjemahannya adalah, aku tidak butuh apa-apa, aku tidak ingin apa-apa lagi. Artinya begini, saudara, Daud sedang berkata bahwa kalau Tuhan jadi gembalanya, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain Tuhan dalam hidupnya. Dia sedang bilang bahwa aku tidak minta, aku tidak pengen apa-apa lagi. Keinginanku hanya Tuhan. Itu sudah cukup dalam hidupnya. Seekor domba, kawanan domba, itu kalau sudah ada gembalanya, saudara, yang menjamin hidupnya, itu saja sudah cukup. Dia tidak butuh yang lain, saudara. Dan Daud sedang bilang bahwa dia ini adalah orang yang puas dengan Tuhan. Dia puas dengan Tuhan karena domba, sekali lagi, dengan kalau sudah ada gembala, itu sudah cukup, saudara. Dia tidak butuh apa-apa lagi karena gembala akan menjamin setiap kebutuhannya. Saudara, hari ini saya mau ingatkan firman Tuhan, ingatkan kita semua bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah, saudara, yang paling penting adalah, saudara, ada gembala yang baik. Yaitu siapa? Tuhan sendiri dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri adalah gembala yang baik. Saudara, dia adalah jaminan, dia adalah sumber dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kalau kita memegang ini janji Tuhan bahwa dia adalah gembala dan kita adalah domba, itu saja sudah cukup, saudara. Sebenarnya kita tidak butuh yang lain, karena Tuhan pasti akan cukupkan setiap kebutuhan kita kalau kita benar-benar jadi domba dan dia jadi gembala. Sekali lagi, domba bergantung kepada gembala. Kalau sudah ada gembala, itulah jaminan hidupnya, itulah sumber hidupnya. Saudara, itulah kebutuhan utamanya, tidak ada yang lain lagi. Kita lanjut ke ayat yang kedua, saudara. Mazmur ini sangat menarik, saudara.
Dikatakan begini di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, di ayat yang kedua Daud bilang bahwa Tuhan membimbing dia, sang domba, ke padang rumput yang hijau, saudara. Dan dia membaringkan di situ, saudara. Di padang yang berumput hijau, dibimbing ke air yang tenang. Saudara, tahukah saudara bahwa rumput yang hijau di sini dan air yang tenang itu bukan bicara mengenai dombanya kemudian makan rumput yang hijau, dombanya kemudian minum, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Tapi dikatakan membaringkan atau dombanya itu tidur, saudara. Berbaring di rumput yang hijau, bukan makan dengan lahap di rumput yang hijau, bukan, saudara. Jadi apa yang dimaksud berbaring di rumput yang hijau? Daud sedang bilang bahwa kebutuhan jiwa, saudara. Ini berbicara mengenai kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan materi atau jasmani, saudara. Ini berbicara bahwa Tuhan sedang membaringkan kita, membuat kita beristirahat dalam hadiratnya, saudara. Saudara, itu berarti rumput yang hijau, dikatakan itu adalah kebutuhan jiwa kita, bukan kebutuhan jasmani atau materi kita. Karena sekali lagi rumput yang hijau bukan bicara mengenai kebutuhan materi saja, bukan bicara kebutuhan jasmani, tapi air yang tenang itu juga bicara mengenai jiwa yang tenang. Ketenangan di jiwa, saudara, itu hanya bisa ditemukan kalau kita bersama dengan gembala yang baik, yaitu Tuhan kita. Saking melimpahnya rumput yang hijau itu, saudara, sampai domba itu sudah puas makan, dia sudah puas minum, dan dia bisa beristirahat. Saudara, siapa yang percaya bahwa pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita itu bukan hanya di area kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, tapi juga di kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa dan roh kita, saudara. Tuhan memelihara kita sebagai gembala yang baik di setiap musim, saudara. Dan di setiap area hidup kita, kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, kebutuhan rohani, jiwa kita akan disegarkan, itu kata firman Tuhan. Jiwa kita bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini penting karena hari-hari ini kita manusia membutuhkan yang namanya istirahat jiwa kita. Kita jangan hanya kejar materi, tapi juga kejar bagaimana jiwa kita bisa dipuaskan, bisa mengalami rest atau istirahat di dalam hadiratnya di padang rumput yang hijau. Saya mau lanjut ke ayat yang ketiga, saudara. Sekali lagi kita kembali ke Mazmur 23 ayat yang ketiga. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Alkitab bahasa Indonesia yang lebih sederhana, juga Alkitab bahasa Inggris mengajarkan kepada kita, ia menuntun aku di jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, seekor domba, kita kembali kepada perumpamaan domba dan gembala, saudara. Seekor domba itu di zaman dulu, ya, ingat perumpamaan Tuhan Yesus bilang ada domba tersesat, tidak bisa pulang, dicari oleh gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tinggalkan 99, dia cari yang satu ekor tersesat. Domba itu kalau tidak ikuti gembalanya, saudara, itu dia bisa tersesat. Nah, mungkin hari-hari ini kita jadi dombanya Tuhan, banyak kita mungkin sudah tersesat, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa domba itu harus dituntun, harus ikut arahan gembala, karena hanya dia, yaitu gembala Tuhan Yesus, yang tahu jalan yang benar, jalan kebenaran. Kita harus ikut arahan gembala kita. Kita sebagai domba harus mau diajar, harus mau diarahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya jalan kita benar, tidak tersesat kemana-mana. Saudara, apa tujuan hidup kita hari ini? Tujuan hidupmu apakah hanya sekedar ingin kaya, atau punya uang banyak, atau bertahan hidup? Itu saja, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup itu tidak boleh semau gue, saudara. Tidak boleh ikut kehendak sendiri, punya tujuan sendiri, tapi harus ikut gembala agung kita, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus mau diarahkan, kita harus mau tahu apa maunya Tuhan, apa kehendaknya di dalam hidup kita, saudara. Jangan hidup semau gue, ikut jalan kita sendiri, karena hanya dia gembala kita yang tahu jalan yang benar dalam hidup kita. Saudara, generasi Yeremia seringkali kita doakan, kita sebutkan, yaitu anak-anak muda. Anak-anak muda, apakah yang menjadi cita-citamu hari ini? Apakah engkau benar-benar mau berdoa sama Tuhan? Tuhan, tuntun aku di jalan yang benar. Tuhan, tolong aku supaya aku punya tujuan hidup sesuai dengan apa yang engkau mau. Kalau itu engkau belum berdoa begitu, ayo kita berdoa sama-sama, ya, bahwa engkau masih muda, mari kita arahkan hidup kita sesuai dengan apa yang gembala kita mau, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kalau dia mau kita jadi
dokter, kita mau jadi pendeta, dia mau kita jadi penyanyi, saudara. Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Yang penting kita taat, kita berserah, dan kita mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saya percaya yang maunya Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Gembala agung, gembala yang baik, tahu tujuan yang terbaik dalam hidup kita. Ayat yang keempat, saudara, di Mazmur 23 mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud bilang bahwa sekalipun Tuhan, aku di dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Ada beberapa tafsiran yang mengatakan lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang maut. Lembah kematian, saudara. Lembah maut, saudara. Tapi Daud bilang begini, sekalipun aku ada di situ, di lembah bayang-bayang maut, mendekati kematian, saudara. Daud bilang, aku tidak takut. Karena apa? Karena di situ ada Tuhan, saudara. Dia bilang, sebab Engkau besertaku, yaitu gembalanya, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Dia bilang yang penting bagi Daud bukan soal tempat atau keadaan yang dialami. Yang penting bagi Daud adalah siapa yang ada bersama dengan dia. Kalau sang gembala ada bersama dengan dia, dia tidak takut dimanapun dia berada. Dia tidak takut apapun kondisi yang dihadapi. Tapi dia bilang, aku tidak takut bahaya karena ada Engkau, gembalaku, yang bersama-sama dengan aku. Saudara, hari ini saya mau katakan bukan soal kondisi hari-hari ini yang semakin tidak baik. Bukan soal di mana engkau berada hari ini, posisimu di mana, keadaanmu bagaimana. Tapi yang paling penting adalah siapa yang bersama dengan engkau. Kalau engkau pegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersamamu, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, Tuhan selalu bersertamu, engkau tidak akan takut, engkau akan merasa aman, merasa damai, sejahtera dalam hidupmu, saudara. Karena yang paling penting adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, apapun kondisi yang engkau alami hari ini, pastikan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Karena janjinya bilang bahwa aku tidak akan sekalipun meninggalkan engkau. Saudara, saya baca satu kutipan yang mengatakan bahwa lebih baik ada di lembah kelam tapi bersama-sama dengan Tuhan, daripada di bukit yang terang tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Ada di tempat yang baik, yang nyaman, tapi tidak ada Tuhan di sana. Tapi yang pilihan yang kedua, tempatnya mungkin tidak nyaman, atau mungkin bergejolak, tidak stabil, tapi Tuhan ada di sana. Saudara, secara manusia pasti kita pilih tempat yang nyaman, yang tenang, dan ada Tuhan. Itu pilihan kita. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita, sekalipun ada di lembah kelam, kalau ada Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus tetap merasa aman, merasa damai. Di masa-masa ini, masa dalam pandemi yang sangat tidak mengenakan bagi kita, saudara, saya mau katakan Tuhan masih ada di sana, saudara. Tuhan masih ada di sini bersama dengan kita. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun keadaanmu, kondisimu, engkau lagi sakit, lagi positif, lagi negatif, lagi bisnismu lagi sepi, lagi ramai, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu bersertamu, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ini adalah jaminan hidup kita, untuk keamanan kita, untuk kedamaian kita. Engkau mau lari kemana? Di seluruh dunia sedang mengalami pandemi ini, saudara. Tidak ada tempat yang aman hari ini. Mau di kota, mau di desa, semua sudah terkena, saudara. Tapi pastikan, kalau engkau ada bersama dengan Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Saudara, gada dan tongkat itu senjatanya gembala, saudara. Gada itu bicara mengenai disiplin, ya, bicara mengenai tongkat yang pendek, ya, seperti pentung gitu, saudara, digunakan untuk memukul musuh, bisa juga memukul domba yang nakal, saudara. Itu bicara mengenai disiplin. Tapi tongkat gembala itu bicara mengenai kasih, saudara. Tongkat yang panjang, kemudian ada ujungnya, ada pengaitnya untuk menarik domba waktu dia masuk ke dalam jurang atau terjepit, saudara. Itu melambangkan kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan itu adalah kasih, Dia sekaligus adalah Tuhan yang mendisiplin kita, yang adil dalam hidup kita. Ini kita harus pahami dengan seimbang. Karena Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tapi Dia juga Tuhan yang maha adil, Tuhan yang mendisiplin hidup kita, saudara. Pastikan engkau mengalami kasih-Nya. Pastikan juga engkau mengalami prosesnya hari-hari ini. Di ayat yang kelima, kita kembali kepada Mazmur 23. Daud bilang begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, Daud ini luar biasa sekali, saudara. Ayat ini mengatakan,
disediakan hidangan di depan musuhnya. Bayangkan di depan musuh bisa makan enak, saudara. Seperti pesta begitu, saudara. Bahkan dikatakan pialaku penuh melimpah, minumannya sampai tumpah-tumpah, saudara. Bahkan dikatakan lagi, engkau mengurapi aku, ya mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini tuan rumah seorang raja yang luar biasa sekali, saudara. Sudah dijamu, ada musuh, ya di depannya, tapi bisa makan enak, bisa minum dengan melimpah, diurapi dengan minyak. Saudara, ini bicara mengenai kasih karunia dalam hidup kita. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah permasalahan, saudara, Tuhan bilang bahwa engkau tetap bisa menikmati hidup ini. Engkau tetap bisa menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan bukan cuma kasih karunia, kita dimuliakan, kita diurapi Tuhan dengan minyak, saudara. Sudah diberikan kasih karunia untuk menikmati di tengah badai, di depan musuh, saudara. Tapi juga dikasih pengurapan dari Tuhan, kita dimuliakan, saudara. Luar biasa sekali. Saudara, sekali lagi ini bicara mengenai penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita semua. Dan saya mau kita baca di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 dari Mazmur 23. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud sedang berbicara bagaimana dia ini bukan lagi dikejar musuh, saudara. Bukan lagi dikejar-kejar musuh, tapi apa yang mengejar Daud adalah berkat, saudara. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku, dia bilang. Dikejar berkat, bukan lagi dikejar musuh, saudara. Bahkan Daud bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kunci untuk kita dikejar berkat atau menikmati berkat Tuhan, saudara, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Bukan kita yang cari, tapi kita yang dikejar, diikuti, saudara. Itu adalah kuncinya di ayat yang kata-kata yang terakhir, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara rindu menikmati itu, saudara? Pastikan saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang karib, yang akrab dengan Tuhan Gembala Agung kita, Raja Agung kita. Pastikan saudara diam ada di rumahnya, selalu berhubungan dengan Dia. Cari Dia setiap waktu, bukan cari berkatnya, saudara. Ayatnya tidak bilang aku akan mencari kebajikan dan kemurahan, tapi dibilang aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan cari Tuhan, pribadi Tuhan yang dicari sama Daud sepanjang masa. Dan dia temukan bahwa dia ini dikejar kebajikan dan kemurahan seumur hidupnya. Saudara, sebagai penutup saya mau kita kembali ingat, ya Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini cocok sekali dengan Mazmur 23, saudara. Karena Mazmur 23 bicara mengenai bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, saudara, dan kita akan dikejar oleh kebajikan dan kemurahan, penuh kasih karunia, penuh kemuliaan, saudara. Tapi Matius 6:33 mengatakan kepada kita, apa yang saudara cari hari ini? Apakah engkau sedang mengejar semuanya itu seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah? Semuanya itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara, Bapamu tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Yang Tuhan mau adalah engkau mencari Dia, mengejar kerajaannya, jadikan Dia sebagai raja, sebagai gembala dalam hidupmu. Maka semuanya itu akan mengikuti engkau, akan engkau temukan. Saudara, sudahkah hari ini Tuhan jadi gembala yang agung, yang baik dalam hidupmu? Sudahkah Dia jadi raja dalam hidupmu? Artinya apa? Sudahkah jadikan Dia sebagai sumber, sebagai satu-satunya, sebagai segalanya? Sudahkah kita bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah masa ini? Doa saya buat kita semua yang ada di rumah masing-masing, supaya engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai raja. Engkau hidup bergantung hanya kepada Dia, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Amin. Kita akan berdoa sama-sama sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar kami manusia terbatas. Kami menghadapi masa-masa yang tidak enak secara daging, Tuhan. Tapi yang kami tahu, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Kami akan tetap damai, tenang, dan aman karena Engkau yang beserta dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang pegang tangan mereka, Engkau yang kuatkan hati mereka supaya mereka tidak takut, tidak khawatir hari-hari ini. Tapi sebaliknya, mereka semakin bergantung kepadamu seperti domba
bergantung kepada gembalanya, seperti seorang rakyat bergantung kepada rajanya. Karena hanya gembala yang agung yang dapat menolong domba, yang bisa mengarahkan domba, yang bisa memberikan domba itu istirahat, yang bisa memberikan kebajikan dan kemurahan seumur hidupnya. Tuhan, kami berdoa supaya kami mencari Engkau hari-hari ini, semakin mencari Engkau sepanjang masa dalam hidup kami, dan kami akan temukan bahwa semuanya itu, kebajikan, kemurahan akan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga memperingati tubuh dan darah-Mu. Bila Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang memberkati roti dan anggur yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Kami percaya itu mendatangkan berkat bagi kami. Kami melakukan ini karena kami mengingat korban-Mu, supaya kami hidup semakin seperti Engkau seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu. Saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Saya akan membacakan dari firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita angkat roti di tangan kita masing-masing tinggi-tinggi. Kita pecah-pecahkan. Saudara, ingat tubuh Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kita semua, menebus dosa kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Saudara, mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang sudah tercurah buat kami. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak akan takut, kami tidak khawatir Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur buat kasih Tuhan. Ucapan syukur buat penyertaannya hari ini. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku
ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur buat ibadah puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami sebagai domba-domba-Mu, boleh kami boleh benar-benar menganggap Engkau sebagai gembala kami, menjadikan Engkau sebagai gembala kami yang baik, gembala kami yang agung. Kami benar-benar bergantung hidup kami kepadamu. Kami mencari Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur buat semuanya. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat Tuhan. Engkau yang mengembalikan semua yang sudah mereka persembahkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk persembahan yang akan kami persembahkan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati. Kami mempersembahkan ini karena kami mengasihi Engkau. Dan kami rindu supaya ini bisa dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami berdoa buat sekali lagi buat jemaat-Mu di rumah masing-masing. Bila kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang dari Engkau Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau tetap mengurapi kami. Tuhan Yesus, kami percaya kami terima berkat yang dari surga, dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani, rohani dan materi semuanya tercurah, melimpah dalam hidup kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya kami terima semua yang terbaik dari surga. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya.